Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube gua, Winas Vlog. Jadi hari ini gue lagi rapih banget karena emang pengen pergi tadinya, tapi karena ada kesalahan teknis, jadi gue masih harus nunggu 7 jam ke depan. Makanya yaudah lah ya, daripada kan udah rapih nih ya, jadi gue bikin video aja buat kalian semua tentang penyetaran ijazah gue yang baru aja kelar minggu lalu. Atau gue tuh udah apply dari tahun lalu, dari bulan Juni atau Juli, dan baru kelar sekarang ya. Jadi prosesnya itu emang di email waktu pertama kali gue dapat, kan gue kirim semua ijazah gue, berkas-berkas gitu ya. Terus emang gue dapat email kalau misalkan karena corona jadi mungkin agak lama dan itu memakan waktu sampai 10 bulan. Dia memang dari awal udah bilang itu kan, tapi gue punya kenalan gitu. Terus dia bilang katanya, Win kayaknya mah 6 bulan aja kelar deh gitu. Jadi waktu bulan Desember gue coba hubungin dia, ternyata ada dokumen-dokumen yang masih failed atau yang masih kurang. Nah kalau misalkan teman-teman lagi proses anerkenu juga atau penyetaran ijazah S1 kalian di Besikregierung Düsseldorf, kalian harus sering-sering telepon atau kirim email. Takutnya kayak gue gitu, ternyata setelah 6 bulan ternyata masih ada dokumen yang failed atau yang kurang. Nah pas Desember gue kirimlah dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang kurang. Nah pas bulan Januari itu jadi ya. Pas awal Februari dia kirim info ke gue kalau misalkan dia udah kirim ijazahnya ya. Jadi gini, gue tunjukin ya, bentar. Jadi gue seneng banget karena lama banget, karena bener-bener lama banget. Malah temen gue yang orang Brazil, dia tuh cuma 5 bulanan doang. Makanya seperti yang gue bilang tadi, teman-teman harus rajin-rajin telepon atau email si Ansprech partnernya itu, namanya tuh si Herr Semler ya kalau yang buat orang Indonesia. Jadi takutnya mungkin banyak yang apply terus dia lupa atau gimana. Makanya teman-teman harus sering-sering seperti yang gue bilang tadi, telepon atau kirim pesan ya, apakah ada yang kurang dokumen-dokumennya gitu, supaya mungkin nanti prosesnya nggak selama gue 7 bulan. Oke, jadi ini gue tunjukin ya sama teman-teman semua. Tunjukin, gue dapet briefnya tuh yang kayak gini, karena ini kan asli ya. Terus waktu itu gue juga sempat syaratnya itu kirim ijazah fotokopian dalam bahasa Indonesia, ijazahnya dalam bahasa Indonesia, cuma harus di beglaubig atau di garisir sama notar atau sama Rathaus yang pakai Siegel, terus tanda tangan notar dan segala macem. Nah itu gue kirim asli dan dia kirim balik ke gue ya. Makanya saya tuh pakai yang si cepat gitu ya, karena emang 1 hari doang, dan itu di sini ada Mit Einschreiben gitu ya. Jadi harus ada tanda tangan kalian. Maksudnya kalau kalian tuh bener-bener nerimain sama temen, itu kan di amplopnya ya. Ini kayak unboxing ya. Nah ini jadi kurang begini, kurang lebih. Nanti gue tunjukin. Apa lagi ya? Kalau misalkan kalian kirim kayak ijazah, bukan ijazah aslinya ya, tapi fotokopi yang dilegalisir. Nah legalisirnya itu kan asli. Kayak misalkan contoh nih, gue nih ya kirim ijazah gue yang ini kan ada giniannya, namanya Siegel gitu ya. Kayak zaman dulu, kayak kerajaan zaman dulu pakai Siegel. Terus bentar ya, sama notarnya juga dikasih ginian. Itu aja sih guys yang mau gue share sama kalian. Video yang sebelumnya gue juga udah sempat bikin video tentang penyetaraan itu apa, terus prosesnya gimana, terus prasyaratnya apa aja. Kalian bisa langsung nonton video gue, nanti gue link juga di bawahnya kalau misalkan kalian mau nonton. Nah penyetaraan itu macam-macam ya. Waktu itu sempat ada misunderstanding gitu. Yang gue bilang penyetaraan ijazah itu bukan berarti kalian bisa langsung kerja. Kalau misalkan ijazah kalian disetarain, itu kalian bisa langsung kerja, itu enggak. Itu tergantung, misalkan kalian setarain dengan tujuan apa ya, seperti yang gue bilang tadi, dengan tujuan bekerja kah, prosesnya beda lagi. Dengan tujuan mau kuliah atau mau Ausbildung, itu beda lagi. Terus mau Ausbildung tapi butuh yang cuma Mittlere Schulreife, itu beda lagi ya. Kalau gua ini waktu kemarin, gua untuk yang di Besikregierung Düsseldorf itu tuh untuk kalau misalkan kalian mau kuliah ya. Jadi kalian kalau misalkan udah S1 dari Indonesia, kalau kalian mau S2 biasanya bisa langsung daftar, dan itu tergantung masing-masing uni ya, mereka mau terima ijazah S1 Indonesia atau enggak. Kalau kalian mau ulang lagi S1 ya, namanya penyetarain di Besikregierung Düsseldorf ini kalau misalkan area kalian di NRW ya, dan kalian tuh bakalan dapat Gemeinen Hochschulreife. Nah kemarin gue search gitu, ini tuh maksudnya apa?
Nah, kalian ini kalau misalkan dapat Allgemeine Hochschulreife, kalian tuh bisa masuk uni mana aja, bisa masuk TH, bisa masuk FH. Kalian boleh masuk mana aja yang kalian mau selama itu bachelor dengan prasyarat Allgemeine Hochschulreife. Jadi kan tergantung ya, kadang ada yang dapatnya Fachgebundene Hochschulreife kalau nggak salah ya. Kalau misalkan itu biasanya cuma dia bisa daftar cuma di FH gitu ya, Hochschule. Tapi kalau misalkan kalian dapat Allgemeine Hochschulreife itu kalian bisa daftar di uni mana aja, di FH mana aja, di TH mana aja. Segitu aja ya video gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya bisa langsung komen di bawah atau DM Instagram gue di @winahermanto. Like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cus!